Halo kelas 4. Jumpa lagi kita hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita tiba dalam tema kedua, subtema ketiga, dengan pembelajaran mengenai poster. Untuk poster sendiri, kamu sendiri pernah menjumpainya, cuman kamu tidak pernah menyadari apakah itu poster atau bukan. Baiklah, yang dimaksud dengan poster adalah media informasi yang di dalamnya berisi tulisan, berisi gambar, atau menggabungkan antara gambar dan tulisan. Seperti ini, atau seperti ini. Oke? Nah, itulah poster. Di dalam poster terkandung informasi. Informasi tersebut dimaksudkan untuk diberikan kepada khalayak ramai. Dimaksudkan untuk disampaikan kepada masyarakat luas atau masyarakat secara umum. Itulah disebut khalayak ramai. Baiklah, poster dirancang dengan bagus, dirancang dengan menarik, supaya bisa menarik minat dari khalayak ramai ini untuk membacanya. Poster tidak pernah dipasang di tempat-tempat sepi, tapi kebanyakan poster dipasang di tempat-tempat ramai. Alasannya karena memang poster tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, untuk poster itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada namanya poster niaga, poster pendidikan, ada poster mengenai kesehatan, atau bahkan poster kampanye. Oke, nah itulah mengenai poster. Baiklah, supaya kamu lebih memahami dan lebih mengerti mengenai poster, mari kita simak penjelasan yang lebih mendalam mengenai poster yang berikut ini. Selamat datang di dalam pembelajaran tema 2, subtema 3, mengenai teks petunjuk dengan poster. Kali ini kita akan membahas tentang poster yang di dalamnya terkandung informasi, atau poster bisa disebut sebagai media penyampai informasi. Pertama, kita akan mengenal dulu apa yang dimaksud dengan poster. Seperti yang dikatakan tadi, poster itu adalah sebuah media atau alat yang digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu informasi. Informasi itu atau informasi yang disampaikan itu terdiri dari tulisan, bisa terdiri dari gambar saja, atau merupakan kombinasi atau disebut sebagai gabungan antara keduanya. Keduanya di sini maksudnya adalah gabungan antara tulisan dan gambar. Tentu saja penggunaan poster dalam penyampaian informasi ini lebih menarik. Kalimat yang biasanya digunakan dalam poster itu biasanya merupakan kalimat ajakan. Sebab poster itu adalah sebuah informasi yang ditujukan kepada orang-orang banyak untuk melakukan sesuatu. Berarti harus menggunakan kalimat ajakan di dalamnya. Tujuan pembuatan poster itu adalah untuk memberikan informasi. Informasi ini diberikan kepada bukan hanya untuk perorangan, tapi diberikan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas atau kepada umum. Itulah yang dimaksud sebagai khalayak ramai. Jadi poster dibuat untuk menyampaikan informasi dengan cepat kepada khalayak ramai. Karena poster biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai atau di tempat-tempat umum yang banyak didatangi orang-orang. Adapun ciri-ciri bahasa poster yang biasanya kita nampak adalah bahasa yang baik dan sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa kasar. Kedua, bahasanya singkat, tidak perlu panjang lebar. Bahasanya padat, walaupun singkat, dia berisi, itu namanya padat. Dan maksud yang mau disampaikan semuanya tersampaikan. Lalu bahasanya jelas, tidak bahasa yang menggunakan tata bahasa yang tidak jelas, ataupun menggunakan tata bahasa yang bermakna konotatif.
Dan tentu saja menggunakan bahasa yang menarik. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat ramai dan strategis seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Tempat-tempat ramai itu seperti apa saja? Sekolah, karena sekolah adalah tempat umum. Pasar, kantor, di mall, di puskesmas, dan lain-lainnya. Oke, baiklah, poster itu hanya dipasang di tempat-tempat ramai dan yang strategis, dilewati oleh banyak orang. Baiklah, kita akan lanjut ke jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster itu terdiri dari poster niaga. Yang namanya poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Urusan perniagaan adalah maksudnya urusan perdagangan. Di sini dia akan menawarkan jasa ataupun barang. Paham? Oke, kita lanjut ke poster kegiatan. Yang dimaksud dengan poster kegiatan adalah poster yang dalamnya berisi suatu kegiatan, seperti kegiatan jalan sehat, kegiatan senam bersama, Car Free Day, dan sebagainya. Ada juga namanya poster pendidikan. Dalam poster pendidikan, ini biasanya disajikan untuk tujuan mendidik. Ya, poster tujuannya untuk mendidik, berbicara seputar tentang pendidikan, mengajak bersekolah, wajib sekolah 12 tahun, dan sebagainya. Lanjutnya adalah poster layanan masyarakat, poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, poster layanan masyarakat ini memang ditujukan untuk masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai apa? Kesehatan ataupun mengenai kesejahteraan masyarakat. Selain poster layanan masyarakat ini, kita juga jumpai poster kampanye. Nah, poster kampanye ini apa? Tentu saja poster kampanye ini tujuannya untuk mencari simpati dari masyarakat umum pada saat dilaksanakannya atau dilakukannya pemilihan umum. Atau lebih tepatnya sebelum pemilihan itu dilaksanakan atau dilakukan, maka banyak sekali poster kampanye akan disebar di jalan-jalan, di persimpangan jalan dengan spanduk yang besar-besar dan sebagainya. Nah, untuk apa sih poster kampanye dibuat? Supaya memberitahukan kepada umum tentang orang yang akan menjadi wakil rakyat atau menjadi presiden dan sebagainya. Oke? Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari poster niaga, di mana di dalamnya menawarkan suatu produk barang yang bisa dikonsumsi. Ini poster pendidikan yang di dalamnya berisi tentang seputar pendidikan. Contohnya ini, ya, kami pulang membawa ilmu, datang untuk belajar. Itu poster-poster tentang pendidikan. Yang di dalamnya berisikan tentang edukasi atau edukatif. Ini poster kegiatan, ayo ikuti lomba. Ya, kalau 17 Agustus banyak sekali poster-poster kegiatan. Ini adalah poster layanan masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat supaya hidup bersih dengan cuci tangan dengan sabun. Ini adalah namanya poster layanan masyarakat. Nah, ini contoh poster kampanye. Di dalam poster kampanye biasanya berisi gambar orang yang akan dikampanyekan atau yang akan diberitahukan kepada umum. Orang tersebut adalah merupakan calon dari wakil rakyat atau calon presiden dan sebagainya. Biasanya seperti itu bentuk dari poster kampanye, atau ada bentuk yang lainnya juga bisa, cuman biasanya yang utamanya adalah ada wajah orang yang dikampanyekan. Baiklah, itulah mengenai poster.